Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah mendapatkan bantuan dari sosok nomor 2, Xiaoyan ingin memastikan apakah dia mengetahui identitasnya. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh nomor 1 bahwa dia tidak memberitahunya. Namun Xiaoyan berniat akan segera membalas bantuannya. Setelah memeriksa token runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis, Xiaoyan memutuskan untuk pergi ke Istana Su dan mendapatkan Tian Junsu. Saat Xiaoyan bertempur sebelumnya, ada banyak sosok di sekitar yang melihat. Namun kebanyakan dari mereka berada jauh dan berhenti untuk menonton, karena mereka takut akan terkena dampaknya. Bagaimanapun mereka bahkan tidak tahu apa penyebab pertempuran itu. Mereka hanya tahu bahwa pertempuran besar sedang terjadi di sini dan tidak mengetahui level kekuatannya. Setelah Yuyan pergi, Xiaoyan tidak berlama-lama di sini dan langsung pergi menuju Istana Su. Sekarang yang perlu dilakukannya hanyalah menemukan cara untuk mendapatkan versi lengkap dari token runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis. Selain itu, Xiaoyan juga harus menyelesaikan tugas dari sosok nomor 2 untuk membunuh roh pedangnya yang bernama Ningmo. Meskipun kali ini nomor 1 lah yang meminta nomor 2 untuk membantu Xiaoyan, namun setelah bertemu dengannya dia merasa pasti akan bertemu lagi dengan nomor 2. Dengan kekuatan nomor 4, ditambah fakta bahwa dia penguasa dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, seharusnya tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk menemukan Ningmo. Tetapi sepertinya nomor 1 sengaja melakukannya. Bagaimanapun sosok nomor 2 pernah memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Shizun, sehingga Xiaoyan dapat menggunakan kesempatan ini untuk berteman dengannya. Namun masih banyak lagi hal yang harus dilakukannya. Dan yang terpenting adalah kembali ke Senshi secepatnya. Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya ke arah Shishio dan berkata, "Kau boleh pergi." Ucap Xiaoyan tidak mengizinkannya lagi untuk mengikutinya. Jadi tidak ada gunanya dia tetap berada di sini. Sementara itu Long Biao tampak tiba-tiba setuju dan melangkah maju dari samping. Kemudian Xiaoyan melihat ke arahnya sehingga Long Biao menjadi sedikit terkejut. "Aku tidak akan pergi dan aku tidak ingin pergi." Ucap Long Biao tidak menunggu Xiaoyan yang pertama berbicara. Namun Xiaoyan hanya mengabaikannya dan segera memalingkan muka dan melihat wajah pucat di belakangnya. Dia menatap Yongdong yang hanya memiliki 4 bintang di antara alisnya dan terlihat ada sedikit kelembutan di matanya. Meskipun dunia ini kejam dan yang kuat akan memangsa yang lemah, faktanya bahkan jika Xiaoyan ingin mengambil semua kekuatan darah Yongdong yang terakhir tidak akan melawan. Tentu saja tindakan Yongdong ini telah membalikan tebakan Xiaoyan sebelumnya. Dia juga tahu bahwa Yongdong jelas tidak terlihat sederhana seperti di permukaan. Apalagi keberadaannya pasti terkait erat dengan klan Jimmy. "Apakah ada yang ingin kau sampaikan kepadaku?" Saat ini Yongdong hanya menatap Xiaoyan. Matanya tampak rumit tetapi pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Melihat ini Xiaoyan tidak bertanya lagi. Tetapi sebelum pergi, dia menyerahkan 2 tetes esensi darah kepada Yongdong. Sekarang Xiaoyan telah menembus tubuh keabadian fisik alam leluhur, sehingga ki dan darah di dalam tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah menerima dan menelannya, ki dan darah di tubuh Yongdong langsung melonjak. Saat berikutnya bintang kelima dan keenam memadat kembali di antara alisnya. Meskipun kekuatannya belum dikembalikan ke tubuh keabadian fisik bintang 8, namun kekuatannya telah dipulihkan ke bintang 6, yang membuat Yongdong menjadi sangat bersemangat. "Ayo pergi," ucap Xiaoyan segera bergerak dan memimpin yang lainnya menuju Istana Su. Setelah Xiaoyan pergi, area di sekitar mereka sebelumnya tiba-tiba terdistorsi. Terlihat sosok berjubah hitam yang sebelumnya melarikan diri sekarang mengembun lagi dan melihat ke Xiaoyan dan yang lainnya pergi. Namun tidak ada ekspresi apapun di wajahnya yang seperti pusaran air itu. "Zhu-sang, kau benar-benar berhasil bereinkarnasi. Aku akan mempermainkanmu sekali lagi," ucap sosok bayangan berjubah hitam segera mengeluarkan sisa jiwa milik Ning Yao.
dan itu langsung terkondensasi di depannya. Namun itu bukan hanya sisa jiwa Ning Yao, melainkan masih ada satu lagi di sampingnya. Jika Xiaoyan melihat pemandangan ini, maka dia pasti akan terkejut. Adapun sisa jiwa yang terkondensasi di sebelah Ning Yao adalah Tianxun. Sebelumnya Xiaoyan telah melenyapkannya dengan mengorbankan domain dewa abadi miliknya. Pada saat yang sama ada sosok yang melewati area tersebut, dan tiba-tiba mereka ditarik ke tempat sosok berjubah hitam itu berada. Sebelum mereka sempat bereaksi, terdengar ledakan keras dan mereka berubah menjadi kabut darah. Tetapi yang jelas pengorbanan ini masih belum cukup. Sesaat kemudian ada beberapa sosok lagi yang datang. Tampaknya mereka sedang mencari istana. Tetapi ketika mereka tiba, tubuh mereka tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut darah. Saat Zhu Shang masih hidup, dia juga membunuh pengikutku. Dan aku tidak menyangka hal ini akan tetap terjadi setelah dia bereinkarnasi. Tetapi itu tidak masalah. Bagaimanapun semua pengikutku memiliki tubuh yang abadi. Selama aku masih hidup, kalian jangan takut tentang hidup dan mati. Saat ini kabut berdarah yang tak terhitung jumlahnya telah membungkus sisa jiwa Ning Yao dan Tianxun. Terlihat kabut darah telah membentuk dua sosok yang berwarna darah. Dan itu berangsur-angsur mengembun hingga kedua tubuh berdaging itu terbentuk kembali. Ketika mata mereka yang tertutup perlahan terbuka, terdengar tawa tajam yang keluar dari sosok berjubah hitam. Hahaha, dia telah meninggalkan tempat ini dan akan segera kembali ke Sensi. Setelah terobosan ini, aku punya pengaturan buat kalian dan yang lainnya. Kalian harus pergi ke lembah empat angin untuk merebut tubuh fisik Daji. Dan tidak boleh membiarkan Daji memulihkan tubuh fisiknya. Ucap sosok berjubah hitam itu berkata dengan tegas. Mungkin Xiaoyan tidak akan berpikir bahwa sosok berjubah hitam dapat menghidupkan kembali Ning Yao dan Tianxun. Bagaimanapun keduanya sama-sama sudah dilenyapkan. Dan seharusnya jiwa mereka memasuki alam reinkarnasi. Hanya saja Xiaoyan terlalu ceroboh dan tidak memperhitungkan bahwa Raja Roh Istana Surgawi telah menukar jiwa mereka untuk mendapatkan kekuatan. Adapun yang mengumpulkan jiwa-jiwa ini adalah sosok berjubah hitam. Sehingga untuk bisa membunuh mereka berdua tidak sesederhana yang dipikirkan Xiaoyan. Faktanya bukan karena Yang Mulia tidak mengambil tindakan untuk melenyapkan Raja Roh Istana Surgawi. Tetapi mereka memang tidak bisa dibunuh. Jadi pada akhirnya Yang Mulia memilih untuk menekan kekuatan mereka. Apakah itu adalah reinkarnasi Yang Mulia? Ucap Ning Yao dan Tianxun langsung berkata serempak. Saat ini mata mereka berangsur-angsur menjadi cerah. Seolah-olah ingatan mereka secara bertahap mulai kembali. Keduanya saling memandang dan setelah beberapa saat, mereka sepertinya mengingat sesuatu. Segera kebencian yang kuat muncul di mata mereka. Untuk saat ini kalian jangan bertindak apapun. Setelah sosok berjubah hitam selesai berbicara, tidak ada kata-kata lagi yang terdengar. Segera sosok berjubah hitam itu menghilang dan hanya menyisakan pusaran air. Setelah Ning Yao dan Tianxun mendapatkan kembali tubuh mereka, kekuatan mereka sekali lagi jatuh ke keabadian Kaisar Langkah ke-9. Termaksud Ning Yao yang sebelumnya telah menerobos keabadian para dewa. Karena keberuntungan yang diperolehnya dari roh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Namun perjanjiannya yang sebelumnya sudah tidak dapat diperhitungkan kembali. Bagaimanapun situasinya sekarang setara dengan kelahiran kembali. Sekarang Ning Yao tidak akan pernah membuat kesepakatan seperti itu lagi dengan roh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Walaupun dia mendapatkan kekuatan, namun kebebasannya juga akan terjebak di sini. Dan dia juga harus bertanggung jawab dengan segala hal yang terjadi di dunia ini. Walaupun Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sosok berjubah hitam tidak bisa menyembunyikan apapun yang terjadi di dalam gerbang kuno kepada Yuyan. Dalam hal ini aku akan berkesulitan untuk mereka. Dan lupakan tentang mereka pernah dibunuh olehnya. Aku akan melihat apakah ada orang yang cukup kuat untuk membantu mereka. Saat ini Yuyan masih berdiri di atas kompas terbang dan tidak ada layar cahaya apapun di depannya. Seolah-olah dia bisa langsung melihat pemandangan di dalam gerbang kuno. Dan tentu saja mereka tidak menyadari semua ini. Sementara itu Xiaoyan juga curiga bahwa Yongdong tidak mengetahui Yuyan adalah salah satu pengendali permainan ini.
Meskipun Yongdong bukan pengontrolnya, tetapi identitasnya sebagai klan Cimi bukanlah hal yang sederhana. Jika Yongdong belum bisa menjelaskannya, maka Xiaoyan akan membiarkan Yongdong tetap tinggal di sini saat dia meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun tubuh Yuan Shen Yongdong tidak lagi memiliki banyak nilai. Jadi Xiaoyan secara alami tidak akan melakukan tindakan seperti membakar jembatan. Jika Yongdong berbicara terus terang, setidaknya itu akan membantunya mendapatkan kembali tubuh keabadian fisik bintang 8-nya. Saat ini Tianxun dan Ningyo mengikuti perintah sosok berjubah hitam dan tidak memprovokasi Xiaoyan lagi. Faktanya bahkan jika sekarang mereka bergabung, maka mereka belum mampu menghadapi Xiaoyan. Setelah mencari selama beberapa hari, mereka berdua akhirnya mendapatkan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis. Kemudian mereka berdua bersiap menggunakannya untuk pergi dari sini. Saat berikutnya terlihat tubuh mereka diselimuti oleh cahaya dan akhirnya mereka berhasil meninggalkan gerbang kuno. Ketika muncul di kampaan, mereka langsung hendak pergi. Tetapi sebuah suara menghentikan mereka berdua. Suaranya indah dan itu terdengar seperti wanita dengan temperamen yang lembut. Namun ekspresi wajah Tianxun dan Ningyo menunjukkan kewaspadaan. Keduanya segera berbalik dan melihat sosok cantik yang ada di belakang mereka. Sebelumnya mereka sama sekali tidak menyadari ada seseorang yang sedang mendekat. Pada saat ini pikiran mereka berubah bentuk seperti sungai. Adapun ingatan mereka dan tindakan mereka berbintik-bintik. Sehingga mereka tidak bisa mengenalinya dan membuat situasinya menjadi semakin buruk. Menurutku, kalian berdua dalam keadaan kurang sehat. Maukah kalian beristirahat 2 minggu denganku? Oh tidak. Itu seharusnya hanya istirahat selama 3 hari. Saat Tianxun dan Ningyo mendengar ini, tatapan aneh tiba-tiba muncul di mata mereka. Ketika melihatnya lebih dekat, mereka melihat seorang wanita cantik yang memiliki alis hitam, mata besar dan indah yang bersinar dengan cemerlang. Dia juga memiliki aura yang kuat dan terlihat semakin cantik, sehingga seseorang bahkan tidak dapat membayangkan kecantikannya. Apa yang baru saja kukatakan adalah omong kosong yang keluar dari mulut kecil berwarna merah muda ini. Cepat pergi, jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Tianxun merasa kepalanya sakit saat mendengarnya. Jika Ningyo tidak ada di sini, mungkin dia akan merasa dirinya sedang berhalusinasi. Saudaraku, apakah menurutmu aku sedang bercanda? Suara lembut Yuyan terdengar perlahan lagi. Segera sepasang mata yang indah menatap Tianxun dan Ningyo. Pada saat ini Yuyan memancarkan cahaya yang aneh. Segera mata Tianxun dan Ningyo tiba-tiba tampak seperti sedang melihat orang gila yang berjalan mendekat dan langsung berbisik. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, mereka berdua segera mengabaikannya lalu pergi. Tetapi saat mereka berdua berbalik, segala sesuatu di sekitarnya langsung berubah. Seketika dunia di depan mereka menjadi berwarna merah muda. Ketika berbalik, mereka melihat sosok yang tidak mengenakan sehelai benang pun menjulang tinggi di antara ilalang merah muda. Mata Tianxun dan Ningyo secara bertahap dipenuhi dengan warna merah muda. Saat berikutnya keduanya tenggelam seluruhnya di lautan ilalang berwarna merah muda ini. Dan terdengar suara naik turun yang menyebar dengan merdu. Ini bukanlah masalah. Aku punya ramuannya di sini. Kita baru saja memulainya. Silahkan kalian berdua menikmatinya. Tianxun dan Ningyo mungkin belum pernah mengalami perasaan seperti itu. Saat ini mereka seharusnya bahagia, tetapi mereka merasa sangat takut. Pada saat yang sama, mereka berdua terkadang terjaga dan terkadang bingung. Mereka ingin melarikan diri tetapi mereka sama sekali tidak dapat melakukannya. Seiring berjalannya waktu, mereka merasa sangat nyaman dan tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Terlihat mereka terus mengambang di kampaan tanpa ada satupun benda yang menutupi tubuh mereka. Wajah mereka pucat dan seperti sama sekali tidak memiliki darah. Jika bukan karena dada mereka yang naik turun, maka mereka mungkin akan dianggap sudah mati. Setelah sekian lama, mereka berdua terbangun dan merasa linglung. Seolah-olah seluruh kekuatan mereka telah terkuras. Ketika mereka melihat ke sekeliling, sosok cantik itu sudah lama menghilang. Dan mereka seperti berada di dalam mimpi. Saat mereka mengangkat tubuh dan melihat ke sekeliling lagi, mata mereka tiba-tiba membeku.
Saat ini mereka dapat yakin bahwa pemandangan yang baru saja terjadi bukanlah ilusi. Karena tidak jauh dari mereka ada kompas terbang dan di atasnya terdapat sosok wanita cantik. Ketika mereka berdua melihatnya, sosok cantik di atas kompas terbang mengangkat wajahnya dengan ekspresi aneh dan tersenyum datar pada mereka. Hal ini menyebabkan Tianxun dan Ning Yao langsung terkejut. Saat ini mereka sudah tidak peduli tentang apapun lagi. Dan keduanya tampak dalam keadaan malu. Segera mereka meninggalkan tempat ini. Dan saat Yuyan melihat mereka yang buru-buru melarikan diri, dia langsung tertawa kecil seperti lonceng perak. Di dalam pikiranmu hanyalah tentang dia. Sayang sekali, aku tidak menyangka avatarnya tidak bisa melakukannya. Tetapi itu bukanlah masalah. Jika dia datang ke sini, aku pasti akan menangkapnya. Setelah memikirkan hal ini, senyuman di wajahnya menjadi semakin cerah. Setelah itu di Istana Su, banyak orang kuat yang telah berkumpul di sini. Dan mereka menunggu kebangkitan penguasa Istana Su. Bagaimanapun semua orang ingin membunuh penguasa istana dan mendapatkan segelnya. Sebagian besar orang kuat di sini hanya ingin mengumpulkan 3 segel, sehingga mereka bisa pergi dari tempat ini. Setelah memasuki dunia ini, mereka akhirnya menyadari bahwa gerbang kuno hanyalah tipuan dari dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Untuk mendapatkan keberuntungan, mereka harus membayar harga yang sangat besar. Hadapun mereka yang kekuatannya lebih lemah akan terus terjebak di sini, kecuali mereka mendapatkan keajaiban. Tempat ini terlalu berbahaya. Kami telah kehilangan sebagian besar anggota klan kami. Setelah mendapatkan segelnya, kami akan segera pergi dari sini. Pada saat ini di luar Istana Su terlihat ada sekelompok sosok. Sebelumnya orang-orang ini pernah bertemu dengan Xiaoyan dan yang lainnya sekali. Mereka adalah anggota klan Yang Hua yang sebelumnya pernah mengejar si Xiao. Yang Hongxuan yang memegang trisula jelas telah menakuti orang di sini dan dia segera melompat ke depan. Wajah Yang Hongxuan terlihat bangga dan menghina. Dia merasa penuh percaya diri karena dia merasa pasti akan menang. Tampaknya di mata kelompoknya, semua orang di sekitarnya tidak layak untuk disebutkan. Jika mereka berani melawan klan Yang Hua, maka itu sama saja dengan mengorbankan diri mereka sendiri. Sehingga tidak ada yang berani untuk memprovokasi mereka. Pada saat ini mereka mendengar suara hembusan angin. Mata Yang Hongxuan tiba-tiba melebar dan dia melihat ke arah suara angin. Segera dia melihat beberapa titik hitam yang berangsur-angsur melebar. Dan itu berubah menjadi beberapa sosok yang langsung bergegas menuju ke arah Istana Su. Kelompok ini adalah Xiaoyan beserta Zhonggu dan yang lainnya. Saat melintas, mata Xiaoyan bahkan tidak melihat ke arah Yang Hongxuan tetapi hanya fokus melihat Istana Su. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.